Kalau PM2,5 itu ukurannya 2,5 mikron ke bawah. Jadi bisa Kecil. 2 mikron, bisa 1 mikron, bisa setengah mikron, pokoknya paling gede 2,5 mikron. Kalau kecil banget ukurannya 2,5 bisa masuk terus nerobos sampai ke dari hidung, masuk terus sampai ke ujung paru-paru yang bagian pertukaran gas. Dan bisa nembus, nyelusup masuk ke darah. Dan saat ini kita masih ngomongin penyakit ISPA. Ya. Gejala apa aja sih yang dirasain ketika seseorang ini kena penyakit ISPA? Sebenarnya gejalanya yang paling sering kalau dia infeksinya karena virus atau bakteri itu ada demamnya, terus ada batuk. Sampai demam juga ya? Iya. Walaupun tidak selalu, kalau misalnya dia karena polusi udara yang tidak bervirus, tidak berbakteri, mungkin cuma debu, biasanya tuh cuman gatel tenggorokannya terus batuk-batuk aja gitu, atau mungkin ada bersin-bersinnya kalau ada reaksi alerginya gitu. Tapi kalau misalnya dia infeksinya karena virus atau bakteri, biasanya disertai demam, batuk, pilek, biasalah sakit-sakit kepala, sakit-sakit ototnya gitu. Itu gejala yang paling sering dijumpai. Dampak buruknya dok, apa sih dok? Kalau orang kena penyakit ISPA tuh dampak, kalau tadi kan cerita kayaknya udah semua nih gejalanya gini. Dampak buruk seseorang kalau udah kena penyakit ISPA. Sebenarnya kalau cuma ISPA doang, kalau dia hanya virus aja, itu jarang yang sampai fatal sih. Biasanya sembuh sempurna, karena virus itu, infeksi virus tidak membutuhkan antibiotik. Yang dibutuhkan istirahat dan makan yang bergizi. Tidur yang nyenyak, tidur yang cukup, sahabat Sonora, yaitu biar lebih sehat lagi, biar bisa menghadapi hidup dengan lebih baik lagi. Kalau misalnya infeksinya karena bakteri, tergantung bakterinya, dia bisa turun sampai ke saluran pernafasan yang bawah. Bisa si kumannya itu, si bakterinya itu jalan-jalan sampai ke sinus, menyebabkan sinusitis. Kalau ke bawah bisa jadi radang paru-paru, bisa jadi pneumonia, begitu. Ngeri ya bun? Ya ngeri-ngeri enggak sih. Dari satu hal kecil yang nggak nampak itu tadi jadi kemana-mana, dan untuk tubuh itu sebenarnya jadi dampak buruk juga ya. Iya, makanya penting menjaga daya tahan tubuh, karena bagaimanapun sebenarnya tubuh kita punya kemampuan untuk berperang melawan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, termasuk itu tadi, jangan iseng-iseng gunting-gunting bulu hidung. Banyak kan? Gunting bulu hidung? Banyak sesa merasa bulu hidung itu jelek terus dicabut-cabutin gitu, terus digunting sampai pendek banget. Ya boleh sih kalau di trimming biar nggak kemana-mana, tapi jangan sampai digundulin karena itu ada gunanya. Tuh sahabat sana, baru tahu loh kalau ada orang yang mau ngegunting. Bahkan ada gunting khususnya loh. Gunting khusus untuk bulu hidung itu bentuknya tumpul di depannya supaya tidak karena kan guntingnya harus masuk ke dalam lubang hidung supaya nggak gores dinding dalam rongga hidung, maka ujungnya itu dibikin tumpul. Dok, ngomongin penyakit ISPA, kalau tadi salah satu caranya adalah ya istirahat aja, makan makanan yang sehat, yang bergizi gitu kan. Apakah ada cara lain untuk mengobati kalau seseorang terkena penyakit ISPA? Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya bakteri ya harus dikasih antibiotik. Kalau dia parah. Kalau penyebabnya virus biasanya sih tidak membutuhkan obat macam-macam, kecuali kalau virusnya memang virus yang agak mengerikan, misalnya kayak COVID. Nah, untuk beberapa orang dengan berbagai pertimbangan, kalau dia parah untuk COVID dibutuhkan antivirus, tapi tidak semua orang. Kalau kekebalan tubuhnya cukup baik, gejalanya ringan, orangnya masih muda, tidak punya penyakit penyerta, biasanya COVID pun nggak diapa-apain. Cuman kasih istirahat, makan yang benar, sama vitamin. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Nggak berani nyanyi. Kenapa dok? Nanti pecah sahabat Sonora kacanya. Oke. Terakhir aja. Ini karena kita balik lagi ngomongin ISPA, kita juga ngomongin polusi udara. Cara mencegah, ini di luar lagi polusinya lagi seperti ini. Kemudian ini juga mungkin untuk pesan-pesan ya untuk sahabat-sahabat Sonora juga yang lagi ada di Sumatera. Ini kan lagi
Ini dikelilingi pertanyaan yang susah loh, Sesa. kabut asap polusi yang sebenarnya bisa mengganggu pernafasan juga. Nah ini gimana cara mencegahnya? Pindah. Kalau itu agak susah dok, pindah. Ya kan butuh pelan, susah. Agak susah ini ya pertanyaannya ya. Ini pertanyaan tingkat dewa ini sahabat Sonora. Gini, polusi itu bisa diatasi dengan campur tangan berbagai pihak yang membutuhkan usaha yang tidak sedikit dan biaya yang tidak sedikit dan kemauan yang kuat. Ya, jadi kalau ditanya mungkin solusi yang paling mudah ya, Mungkin, solusi ya, yang paling bisa. mudah, kenakan masker yang, tapi susah juga karena masker yang berguna untuk menangkal Polusi si itu tadi. PM 2,5 Oh. itu yang paling serem itu sebetulnya masker yang kayak di rumah sakit, nggak bisa masker bedah biasa yang Yang kayak warna hijau-hijau gitu ya. itu masih lewat. Kalau PM 2,5 itu tembus. Jadi Kecil banget dong. ya karena dia kecil banget kan, ingat PM 2,5 itu Dibagi ukurannya lagi ya. antara 2,5 mikron atau lebih kecil. Jadi nggak bisa tetap tembus gitu. Oke. Walaupun ya daripada nggak pakai masker, at Ya, least better. kalau masih ada sedikit lah perlindungan gitu daripada nggak ada sama sekali. Tapi kalau mau pakai yang N95 atau yang KN95. Tapi itu kan nggak enak. Nah kalau misalnya tetap rasa sesek banget, beli yang ada katup. Jadi kanan katup itu. Kan ada yang KN95 yang ada katupnya. Nah, itu untuk polusi boleh digunakan. Tapi kalau misalnya kitanya lagi sakit, misalnya kita kena Covid, pakai itu nggak ada gunanya. Karena itu menyaring udara dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam tidak disaring keluar. Jadi kita tetap berpotensi nyebarin juga ya. penyakit gitu. Oke. Nah, terus pakai masker. Yang kedua, agak modal dikit. Apa itu dok? Beli pemurni udara. Air purifier. Mungkin sahabat Sonora perlu sedikit bedakan dengan air purifier dengan air humidifier. Itu beda ya. Kalau yang humidifier itu untuk menambahkan kelembapan udara. Tapi kalau purifier itu untuk menyaring sampah-sampah di udara gitu. Oke, air purifier sahabat Sonora. Terus langkah lainnya ya mungkin mengurangi bepergian atau berada di luar rumah pada saat polusi udara sedang tinggi. Terus taunya dari mana? Nah ini yang jadi masalah karena konon kabarnya sakitnya karena diguna-guna. bukan aplikasi maupun apa situs-situs itu katanya tidak boleh digunakan karena tidak tidak SNI atau gimana gitu ya. Tidak reliable lah gitu, tidak kredibel padahal bisa-bisa aja. Harusnya itu reliable. Bener, harusnya itu bisa menjadi acuan gitu ya. Jadi bagaimana cara mengetahui polusi udara, dikembalikan aja kepada sahabat Sonora, percayanya ke yang mana? Mungkin ke yang ya terserah lah di mana. Itulah atau yang inilah gitu, ini, tapi adalah, tapi ada kalau mau download di apps banyak. Kalau mau lihat di jalanan kan suka ada papan itu. Kalau lagi polusi udara tinggi, jangan keluar rumah, pintu jendela ditutup. Terus ketika ada di luar rumah, usahakan sedikit mungkin buka mulut. Kan nggak mungkin ya dibilang sesedikit mungkin bernapas ya. Tetapi usahakan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita terengah-engah, yang membuat kita harus menarik nafas lebih banyak gitu. Misalnya udah tahu polusi udara, dia lari atau dia sepedaan gitu, ya tambah banyak lah itu masuk polutannya. Begitu. Jadi agak susah-susah gampang sebenarnya. Tapi balik lagi itu adalah beberapa tips, adalah beberapa cara juga solusi yang mungkin bisa Anda lakukan di tengah polusi yang lagi nggak baik-baik aja, sahabat Sonora. Sebenarnya menghirup udara yang bersih itu adalah hak setiap warga negara. Wah, cakep banget captionnya. Nanti kalau saya bikin story ataupun bikin feed di Instagram, nyolong ya dok ya? Boleh, silahkan. Tapi Dokter, makasih sudah datang, sudah memberikan insight-insight baru juga untuk sahabat Sonora di Kamus Sehat. Iya, ini pastinya juga masih ada episode-episode lainnya untuk Anda, untuk menambah insight-insight Anda seputar kesehatan juga ya dok ya. Iya, jangan lupa apa? sehat itu mudah,
sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Itu kan tagline-nya Doksan. Kenapa? Kenapa nanya ke saya? Itu tugasnya Doksan itu. Oh iya, Gimana sih? barangkali kita mau tukeran. Oh enggak apa-apa, saya senang dengan begini karena Doksan yang mikir, saya cuma nanya aja. Silakan untuk ada sahabat Sonora, boleh di-share, boleh di-like, boleh di-subscribe, juga komen kira-kira mau bahas kesehatan apa lagi. Ini langsung aja di sini. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Dah.